Tabrak itu hukum alam. Bapak nggak makan, itu berarti lapar. Kalau Allah pengen, bapak nggak makan bisa kenyang kok. Buktinya asal buka 3 tahun nggak makan nggak minum, itu kalau Allah punya pengen. Tapi kalau Allah pengen, udah nggak usah makan, nggak usah minum 3 tahun, tidur aja udah tidur. Ada orang tidur 300 tahun, ada nggak? Ada kalau Allah pengen. Lah sekarang bapak itu saya di rumah, apa pulang rumah kagak bingung. Iya kan? Pas bangun ini payah itu kenapa? Kagak bangun saya kalau kenapa ya? Padahal apa namanya? Napas. Ngiler banyak kok ngilernya. Tapi nggak bangun. Karena apa? Bukan menyalahi artinya di luar hukum alam yang sudah Allah buat sendiri. Tapi siapa yang pengen itu? Ya Allah yang pengen. Maka nggak usah aneh kalau ada orang mati suri kayak. Ada orang mati suri pernah dengar kan? Udah mati hidup lagi, nggak usah aneh. Orang mati hidup lagi aneh. Jadi dia ini mati hidupin lagi. Benar nggak? Jadi kalau kita sudah berbicara ke sini, sudah ya. Wallahu ahad. Maka kita mengesahkan Tuhan itu, Allah itu Allah ahad yang tunggal. Tunggal apa? Tunggal, nggak ada yang lain. Kagak punya kesuku, kagak punya kerabat. Coba bisa dibayangin, aneh kan dewa hujan sama dewa panas. Bisa beratur nggak, Pak? Tuang es, oh ya Tuhan, beri panas terus ya Tuhan. Dia sedang laku. Sudah selesai tukang bahasa doa lagi. Ya Tuhan, turunin hujan ya Tuhan. Dia saya laku. Kata Tuhannya panas, buat turunin ya, awas dulu, awas. Beratur nggak? Itu baru contoh tukang basah, tukang es. Kita doakan Tuhan yang berbeda, bisa berantem nih. Makanya nanti ada pimpinan Dewa Zeus, masa hubungan pada sama manusia lain lah, anak manusia Hercules itu lucu. Tuhan kau sama manusia punya anak setengah dewa, namanya siapa? Hercules kan gitu kan ceritanya. Terus apa? Jadi udah beda. Tuhan itu sesuatu yang gaib, tapi wajib ada. Tuhan itu maha gaib, maka nggak bisa dijangkau. Tapi wajib ada keberadaan Tuhan melalui ciptaan. Ini kalau kita belajar bersama sedikit, bersama campur ilmu kalam ya. Maka ilmu kalam atau ilmu apa namanya kalam bersama dia hampir sama, hanya beda nanti ditunjukkan akhir. Kalau ada 2 orang begini, 2 orang yang bertanya, ya kan, pertanyaan yang sama tapi jauh beda. Orang pertama bilang dia tahu, ya kan, dia tahu tapi dia mencoba mencari jawabannya, akhirnya dia gagal. Ada orang dia sadar dia nggak tahu, dia bilang saya nggak tahu, saya nyerah. Lebih pintar yang mana Pak? Lebih pintar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama bilang, oh saya tahu, akhirnya dia buktikan nih omongan dia, ternyata dia gagal. Orang yang kedua belum apa-apa udah ngomong, saya nggak tahu deh, saya nyerah. Akhirnya dia diam. Mana yang lebih pintar, yang pertama yang kedua? Hah? Yang kedua. Kenapa? Kalau yang kedua tahu, sadar bahwa ini nggak bisa dijangkau, nggak bisa dibuktikan, maka dia cukup percaya saja. Kenapa? Akasnya nggak bakal mampu. Ada orang yang coba membuktikan adanya Tuhan. Tuhan nggak ada, buktian ini dengan logika, berpikir, ini filsafat. Nah, baru saya bahas nih. Oh tahu ini ternyata gagal. Nah tapi ada orang yang sudah nyampe ke sana, dia tahu ini nggak bakal bisa dibahas, nggak bakal nyampe. Kenapa? Karena ahad, udah nggak bakal bisa. Nah nggak tahu sih. Karena ini nggak bisa dijangkau. Karena dia tahu bahwa pasal ini nggak bisa di. Jadi tidak sama orang yang nggak tahu itu dia tahu. Karena akan baca. Ada orang yang tahu kalau dia itu tahu. Nah kalau dia sadar dia tahu aja. Saya
saya paham, saya tahu tuh, saya ini paham ayat ini. Maka saya selalu ajarkan. Ada orang dia nggak sadar, kok dia juga nggak tahu, tapi saya tahu, ngoceh kemana-mana. Kayak apa? Kalian dari tong kosong jaring, ngoceh kemana? Tapi dia nggak sadar kalau dia tuh nggak tahu apa. Ada orang yang dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, udah kagak pintar, udah sotoy, udah kagak tahu, nggak mau cari tahu. Nih, ada orang dia sadar dia nggak tahu, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Nah, ini berkaitan dengan ini, kita harus sadar bahwa Allah itu nggak bisa dijangkau dengan tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil. Udah nggak usah begini Allah ya. Pikir aja di dalam dirimu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Ini ayat apa hadis atau bukan? Sehingga nggak kata itu. Barang siapa yang tahu dirinya maka dia tahu Tuhannya. Itu hadis atau bukan? Bukan hadis lah. Itu makalah dari ahli tarikat, ahli sufi. Orang bilang di hadis, maka hati-hati. Orang yang pengen tahu Tuhannya, pelajaran dirinya. Orang yang tahu diri pasti akan tahu Tuhannya. Maka orang yang nggak tahu Tuhannya berarti nggak tahu diri. Allah itu Allahus Somad. Kita akan langsung deh. As-Somad ini kalau kita mau bahas panjang, tapi saya mau ambil kesimpulan dua. As-Somad itu bermakna, kalau itu apa ya? Allah tempat meminta. As-Somad itu kalau kita mau bahas panjang, saya cukup ringkas dua. Yang pertama, As-Somad artinya apa? Rongga. Apa rongga? Lubang. Jadi Allah itu Allah Maha rapat, padat. Allah Maha padat. Nah, Allah nggak punya rongga. Kalau Allah punya rongga, berarti ada sesuatu yang bisa masuk. Entah makanan, entah cilok, entah Sprite. Bapak bisa makan karena ada apa? Ada lubangnya. Orang nggak udah lubangnya, tapi dia bisa makan nggak? Karena ada rongga, berarti ada yang masuk. Atau dia keluar. Allah nggak punya rongga, Pak. Allah itu padat, Maha padat. Artinya apa? Allah nggak punya rongga. Makanya nggak bisa dikatakan Allah itu beranak. Kalau beranak berarti ada lubang pembuangan. Sebelum ada lubang pembuangan pasti ada yang masuk, kan gitu. Karena Allah itu As-Somad, Allah Maha rapat, nggak punya rongga. Maka ini dijelaskan ayat berikutnya, lam yalid walam yulad. Jadi ayat ketiga dari keempat itu pembahasan penjabaran dari kata As-Somad. Allah itu Maha rapat. Itu satu. Yang kedua, saking rapatnya Allah itu, saking padat itu nggak bisa dibagi. Jadi nggak bisa satu jadi tiga jadi satu. Kalau jadi esa itu enggak. As-Somad. Coba banyak pendapat kok ini yang lebih. Allah itu Maha rapat. Unsur cuma satu. Beda sama kita. Kalau Allah terdiri dari berbagai macam unsur itu bukan Somad lagi. Karena Allah itu nggak butuh. Allah itu kalau kita kan terdiri dari tangan, kaki, itu kan manusia nih. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, kuping dan sebagainya. Allah itu nggak butuh. Bagaimana? Jangan dibayangin udah. Allah itu adalah cahaya. Yang bisa mengalami cahaya itu adalah cahaya yang besar. Contoh nama gini, Bapak punya lampu bola 5 watt. Di tempat tenggelam itu, silau nggak? Dia bola 5 watt akan kelihatan ketika ada nanti bola yang 10 watt aja cuma 5 watt. Berarti ada yang lebih besar dari 5 watt.
Sama ketika matahari dan bulan. Kenapa kalau bulan itu nggak kelihatan kalau siang karena ada matahari? Allah itu nggak bisa dijangkau. Kalau Allah bisa dijangkau berarti ada cahaya yang lebih besar dari Allah. Tapi nggak ada satupun yang bisa melihat. Karena Allah Ahad, Allah As-Samad. Yang kedua, As-Samad itu adalah tokoh puncak pengharapan. Setiap manusia hidup usaha pasti ada yang jangka. Kayak kamu ngapain pagi-pagi pulang malam? Yang diharapin apa? Hah? Uang dapat. Kita lihat setiap manusia pasti, setiap orang hidup pasti memiliki apapun manusia ke hewan kenapa ayam itu rekor itu dengan penuh harapan, dengan harapan dia dapat makan. Kita bekerja siang malam dan sebagainya karena ada harapan. Harapan saya apa? Harapan saya bisa kasih nafkah anak istri, bisa hidup dan sebagainya. Itu adalah harapan. Kenapa kita bekerja ini? Harapan saya naik jabatan kan gitu kan? Harapan saya itu adalah harapan. Nah, tapi seringkali harapan kita itu kita gak gantungkan kepada Allah. Banyak sekali harapan itu digantungkan kepada selain Allah. Tapi walaupun kita gantungkan hidup kita, harapan kita kepada orang lain, orang itu pasti memiliki keterbatasan. Contoh, kita gantungkan harapan kita, nasib kita kepada bos di kantor. Terserah bos pokoknya dah, gitu kan? Oke, kita hidup dibiayai oleh bos, rumah dari bos, segala macam dari bos. Tapi bos memiliki keterbatasan. Suatu saat dia pasti akan butuh lagi. Terus puncaknya siapa? Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan pun itu memiliki harapan. Ketika ada orang ngaku-ngaku ateis anti Tuhan, ya kan, di atas pesawat atau oleh apa yang dikatakan? Ya Tuhan. Nah, kalau anti Tuhan, itu masih. Kenapa? Emang pada dasarnya manusia itu sudah ada perjanjian ruh itu antara dia sama Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau kita sudah bahas kan. Jadi semua alam ruh ini sudah ditanya sama Allah. Sebelum dimasuk ke dalam jasad-jasad kita itu ruh itu sudah dibaca. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul ya Rabb, kamu adalah Tuhanku. Itu kita sudah bersyahadat di sana di alam ruh. Sudah selesai, dibuatlah fisik baru satu. Nih, ruhnya Hamid, ruhnya Edi, ruhnya Faruk, gitu. Jadi maka dikatakan setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi suci. Kenapa? Dia sudah bersyahadat di sana. Kullu mauludin yuladu ala fa abawahu yuhamidani ya yunasirani au yumanjisani. Tergantung orang tuanya lah, pergaulannya lah yang menyebabkan dia Nasrani, Yahudi, Majusi, Kristen, Hindu, Buddha, ateis. Itu semua tergantung dari lingkungan. Pada dasarnya setiap insan, setiap jiwa itu pasti butuh Tuhan. Puncak harapan ada di Allah. As-Samad. Karena dia tidak berongga, dia tidak memiliki lubang, dia puncak dari segala harapan. Kita berusaha nih. Ya Allah, gitu jangan. Ya Allah, saya jualan mudah, tawaran mudah, pasrah. Pasrah kita tapi penuh dengan pengharapan dia. Semoga kau tolong ya. Puncak disebutkan As-Samad. Siapapun nanti ketika alam raya ini hancur oleh Allah dihancurkan, bumi diratakan, jadi kiamat. Siapa yang akan mengatur alam raya ini? Inilah satu-satunya Allah. Nah, karena Allah tidak memiliki rongga, rapat dan Dia Maha Tunggal, nggak ada satupun, makanya dikatakan dijelaskan bahwa Tuhan saya itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Makanya nggak ada yang namanya Tuhan Bapak, apalagi Bapaknya Tuhan. Kalau yang namanya Tuhan punya anak berarti Tuhan punya istri.
Kan gitu logikanya. Kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan punya istri. Kalau Tuhan punya istri, berarti ada Tuhan yang sederajat dengan Tuhan. Bapak punya anak, ada bapak nikah, punya istri. Istri bapak pasti sejenis dengan bapak. Manusia juga kan, bukan kambing. Paham nggak maksudnya ini? Bapak bisa punya anak, bukan bisa. Bapak sih belum, bapak sebenarnya punya anak karena dari istri yang sejenis. Coba kawin sama kebo, punya anak, agak karena bukan sejenisnya. Kalau Tuhan punya anak, berarti ada yang sejenis dengan Tuhan. Lahir, serat, ada bidannya tuh. Lahir anak Tuhan. Tuhan itu enggak Pak? Tuhan tidak berani. Walam mudah. Nah, uniknya Al-Quran situ menggunakan kata lam. Lam yalid. Ya. Tidak menggunakan kata la. La tidak, lam juga tidak. Digunakan kata lam ini karena apa? Untuk membantah sesuatu yang sudah terjadi. Karena apa? Anggapan orang saat itu, peranggapan bahwa anak itu punya Tuhan, Tuhan itu punya anak. Jadi untuk membantah itu, karena sudah terjadi asumsi itu di masyarakat, untuk membantah menggunakan kata lam. Juga untuk mengcounter yang akan terjadi walam yulad. Ini kan sama. Lam yalid walam yulad. Kenapa menggunakan kata lam? Karena sudah berada di masyarakat, itu sudah berasal bahwa Tuhan itu punya anak. Trinitas lah namanya, Trinity lah atau apapun namanya. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada satupun yang sekufu. Kufuwan itu asal kata apa? Kufu. Apa sih kufu? Yang sederajat, yang menyamai. Karena dibilang kan kalau dikatakan yang sekufu, yang sederajat. Kita hidup pas-pasan, muka pas-pasan, mengharapkan gadis yang cantik kaya raya. Tahu diri aja Mas. Duren lawan tomat. Ya lebih lawan tomat, duren mah bapak mau hajar dari atas gitu Pak, tomat yang monjok. Habis tomat di bawah ya, makin artinya sejajar sekufu. Sekufu itu kalau bisa, kalau saya sudah kasih indikasi tungkahul markati bi arba'atin. Nikah keluar karena 4. 1 lidini agama. Kenapa agama? Apa tambang dulu kan? Dijabaliha karena cantiknya dulu. Wah, bini saya nggak cantik, nggak apa-apa. Yang penting apa? Good looking, kan gitu kan? Ada orang nggak cantik kan good looking. Asal enak di mata kita. Kenapa punya istri itu harus wajib cantik di mata kita? Jadi kita betah di rumah. Nah kalau kita lihat bini kita berenang duluan, nggak bakal betah. Maka usahakan cari bini yang menurut pandangan kita itu enak dilihat. Terserah apa kata orang bodoh lah, gue bilang bini gue kayak kebo kayak bodoh itu kata lu, kata gue mah kagak, ini kayak bidadari, kayak gitu. Tuh, kayak kata. Di Jamalia, dijawab. Allah tuh tahu Pak, semua paham bahwa manusia itu senang yang bagus-bagus, gitu kan? Ya, packagingnya yang cakep. Ya kan, kemudian di Jamaliha, Wanasabiha, Limaliha dan hartanya. Bukan berarti kita disuruh kawin sama orang kaya dong, bukan. Ukur diri. Lalu cuma punya motor doang. Ukur. Kalau bisa dari teman sederhana juga. Kenapa? Kalau dia sederhana juga sama kita, insya Allah mau bina rumah tangga itu sejalan. Dan kita kalau sama cewek yang kaya, mohon maaf lah bedaknya 2 bulan gaji kita, kagak kedodoran. Gaji 5 juta mungkin, kalau nama yang cakep gitu kan, bedaknya doang kesal 10 juta, dan 2 bulan gaji. Makan-makan. Jadi sudah dengan 5 liha itu ukur harta kita yang sepadan, kemampuan kita yang sepadan. Kemudian apa? Dinasabiha, lihat keturunannya. Kalau bisa cari keturunan pun yang sederajat. Kita cuma bapak kita tukang ojek, sementara dia anak pejabat. Kasihan Pak bapak kita. Itu namanya nasabnya pun harus. Jadi saya itu nasab perlu dia juga di keturunan siapa nih? Jangan keturunan rampok.
Jangan